Selamat datang dalam ibadah raya GPT Praci Mantoro. Hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kalau satu minggu ini sudah Tuhan jaga kehidupan kita. Tuhan sudah tuntun segala yang terbaik sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Sebelumnya kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami ini oleh karena anugerah Tuhan. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu ya Bapa, membawa pujian kami kepadamu. Biarlah setiap pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami juga percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya nanti, Roh Tuhan yang akan bertata atas setiap pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Haleluya.
kasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Kau kasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Berikan kemuliaan bagi Allah kita yang kami mau menyembah Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Yesus untuk cintamu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau terlebih dulu mencintai kami dibandingkan kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami tahu bahwa kehidupan kami Tuhan semua oleh karena anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapa. Sungguh kami bersyukur ya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan, memberikan setiap pujian kami ya Bapa. Karena hanya dengan pujian kami kepadamu, hidup kami menjadi berarti di mata-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Siap kita yang percaya, kita boleh katakan amin, haleluya. Kita mau katakan, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya. Haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalalala, syalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalala, Yesus cinta saya. Katakan syalalalala, syalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku apa? Tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan syalalalala, syalalalala, saya cinta Yesus. Syalalalala, Yesus cinta saya. Katakan syalalala, syalalala, saya cinta
kembali saudaraku. Terima kasih. Tuhan berkati kita semuanya. Sebentar kita akan berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita. Dan kita akan berdoa. Saya mau untuk nanti Ibu Pendeta John Eddy pimpin kita dalam doa persembahan. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua. Sak jeke aku nderek Gusti. Hatiku ayam tenteram,
baik kondisi kami sedang sukacita maupun duka cita, tapi kami tahu bahwa kehidupan kami itu semuanya mendatangkan kebaikan dalam kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau siapkan hati kami ya Bapa. Kami tahu bahwa semua oleh karena anugerah-Mu kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Bukan
yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Saya katakan ku yakin anugerahnya. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami butuh anugerah Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kami, yang membentuk hidup kami, supaya kami menjadi hamba-Mu yang taat, yang setia kepada Tuhan. Kami siap terima firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah dan kami siap mendengarnya. Kami buka hati kami, Roh Kudus yang menuntun dan memampukan kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Baik, kita akan siapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan, lambaikan tangannya. Ya, katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, hari ini kita belajar dari kitab Hakim-Hakim, Saudara. Ya, kitab Hakim-Hakim ini mungkin tidak begitu populer ya. Kita mungkin jarang mendengar dan mungkin seringkali jarang ya orang khotbah dari kitab Hakim-Hakim. Ada sih ya, mungkin di dalam kitab Hakim-Hakim ada kisahnya Simson. Yang pernah mendengar tentang Simson? Pernah ya, anak sekolah minggu pasti. Yang pernah mendengar tentang siapa lagi ya? Deborah. Ya. Deborah, ada juga di situ Gideon ya. Tetapi mungkin ini jarang sekali kita dengar Saudara khotbah tentang ini. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari kitab Hakim-Hakim. Karena Saudara, di dalam kitab Hakim-Hakim ini memang walaupun isinya itu di dalamnya ada kekerasan ya, ada isinya tentang ada pemberontakan, ada bahkan ada mutilasi. Nanti di akhir kitab Hakim-Hakim ada mutilasi. Jadi ada seorang gundik gitu yang dipotong-potong ya, kemudian dikirim ke 12 suku Israel. Jadi memang isinya tidak begitu menarik ya. Nah, tapi kita mau belajar karena sesungguhnya dalam kitab Hakim-Hakim ini nanti ada satu pola yang itu juga bisa berlaku dalam hidup kita, Saudara. Ya, kitab Hakim-Hakim menerangkan satu pola siklus dosa, Saudara. Siklus dosa yang diperbuat oleh bangsa Israel, ya, di mana dia seringkali membuat pelanggaran, ya, tidak taat, seringkali kompromi dengan dosa-dosa yang menurutnya mungkin kecil tetapi akhirnya membawa kepada satu kehancuran. Ya, jadi polanya memang begitu, Saudara. Polanya dia tidak taat, kemudian setelah tidak taat ada penghukuman. Kalau sudah ada penghukuman bertobat, kalau sudah bertobat ada pengampunan, ada pemulihan. Polanya begitu, Saudara. Dan ini pola ini nanti kita pelajari karena dalam hidup kita pun mungkin juga kita sering sekali melakukan yang seperti itu, Saudara. Ya, salah satunya ada juga kitab Rut. Ya, kitab Rut itu terjadi itu
di masa hakim-hakim, saudara. Jadi hakim-hakim ini setelah bangsa Israel masuk ke Kanaan di dalam pimpinan Yosua, Yosua mati, kemudian tidak ada raja, saudara. Yang ada cuma hakim, ya, hakim-hakim. Jadi ketika hakim-hakim ini hidup, bangsa Israel nurut sama Tuhan hidupnya. Tetapi ketika hakim-hakim mati, meninggal, kemudian mulai liar. Ya, maka di dalam kitab Hakim pasal yang terakhir 21 mungkin ya, itu mereka berjalan dalam pemikirannya sendiri menurut pemikirannya benar gitu ya. Tidak ada arahan sehingga menjadi liar, saudara. Dan kita perhatikan juga ya, akhirnya terjadi kelaparan ya, kisahnya siapa, Naomi ya, itu kan juga dia ada kelaparan, kemudian dia pergi keluar dari Bethlehem kan itu ya. Jadi itu di masa kitab Hakim-Hakim. Nah, saudara, hari ini kita belajar ya kitab Hakim-Hakim. Ya, perenungan kita hari ini adalah jangan kompromi. Bisa ditampilkan ya. Ya, kitab Hakim-Hakim, saudara, ini dimulai dengan sesuatu yang baik. Ya. Kitab Hakim-Hakim dimulai dengan sesuatu yang baik, namun berakhir dengan buruk, saudara. Ya, berakhir dengan buruk. Ya, setelah Yosua mati, ya, setelah Yosua berhasil membawa bangsa ini masuk ke Kanaan, ke tanah perjanjian, dan kemudian Yosua mati, masih ada banyak area yang belum direbut, saudara. Ya, jadi masih perlu banyak area yang harus diperangi dan direbut. Ya, di awalnya memang baik, saudara. Nanti di Hakim-Hakim 1 ini baik, diawali dengan sesuatu yang baik. Ya, Hakim-Hakim 1 pasal 1 itu berkata bahwa mereka meminta petunjuk Tuhan. Ya, setelah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapa daripada kami yang harus lebih dahulu maju gitu ya. Tetapi kemudian setelah dia bertanya kepada Tuhan, nanti di Hakim-Hakim yang terakhir itu ternyata ada kerusakan moral, saudara. Ya, pada zaman Hakim-Hakim 21 ayat yang ke-25, zaman itu tidak ada raja, setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Ya, jadi diawali dengan baik tetapi mengakhirinya dengan sesuatu yang buruk. Ya, kisahnya pertama baik, ya, tanya sama Tuhan, tetapi nanti di akhir-akhir kisah ya di situ ya ada cerita seorang Lewi yang motong-motong tubuh gundiknya. Bukan istri loh ya, gundik, saudara. Jadi bukan istrinya, ya. Karena ada kebejatan moral, ya, kemudian mati, gundik ini dipotong-potong, dikirim ke 12 suku yang seperti ini belum pernah terjadi di bangsa Israel, katanya begitu ya, kitab ini menjelaskan. Sampai terjadi akhirnya ada perang saudara ya antara bangsa Israel, ya, antara Lewi yang memotong gundiknya ini ya dengan ada perang saudara situ. Ya, jadi saudara, ada banyak hal yang harus kita pelajari. Kita baca dulu ya, Hakim-Hakim 1 ayat 1 sampai dengan 2 ayat. Ini tidak dibaca semua, tapi saya mohon untuk bisa dibantu dibaca. Hakim-Hakim 1 pasal ayat 1 sampai dengan 4. Itu saja ya. Itu saja, nanti saya akan jelaskan ya. Sambil kita belajar firman Tuhan, nanti kita baca, kita lihat di Alkitab itu. Hakim-Hakim pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-1 sampai dengan 4. Keadaan orang Israel setelah Yosua mati. Sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan, maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah diundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Maka majulah suku Yehuda, lalu Tuhan menyerahkan orang Kanaan dan orang Faris ke dalam tangan mereka, dan mereka memukul kalah orang-orang itu dekat Bezek, 10.000 orang banyaknya. Iya. Ya, mestinya memang dibaca semua, dan saya nanti
Saya berharap Bapak Ibu bisa baca pasal 1 dan pasal 2 ya. Pasal 1 dan 2 pasal ini ada beberapa kebenaran yang nanti kita pelajari saudara. Ayat 1 tadi berkata bahwa bangsa itu minta petunjuk Tuhan gitu ya, mengawali dengan baik. Nanti saya jelaskan tadi diakhiri dengan hal yang buruk menurut pandangannya sendiri kan gitu ya. Nah, lanjut saudara, bahwa kitab Hakim-Hakim ini bertemakan bagaimana bangsa ini menghancurkan dirinya sendiri. Ya, jadi dia tidak dihancurkan dari musuhnya, tetapi dia buka celah kehancuran itu dari dirinya sendiri, saudara. Karena apa? Hancur karena dia kompromi. Kompromi dengan yang sepertinya kecil, dosa-dosa kecil gitu ya, menurut mereka, dan tidak disadari, saudara. Mereka tidak menyadari bahwa itu adalah satu yang kompromi ya. Sehingga akhirnya bangsa ini malahan mengadopsi cara hidup orang-orang Kanaan ya, yang harusnya ditaklukkan, yang harusnya dihancurkan, tetapi dia justru kompromi. Dia ambil jiwanya, dia ambil cara penyembahannya gitu ya. Ada kawin campur di situ ya. Dan akhirnya terjadi kehancuran, saudara. Nah, kisah ini bisa jadi terjadi dalam hidup kita ya, karena polanya sama, saudara. Bisa jadi ini terjadi, dan maka kita harus belajar, saudara, belajar dari pengalaman sejarah. Amin. Alkitab menuliskan ini untuk kita belajar darinya, saudara. Ya. Karena siapa yang gagal belajar, dia akan mengulangi sejarah yang sama. Betul ya? Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dari sejarah yang sudah lampau. Kalau kita tidak bisa belajar, kita gagal belajar, bisa jadi kita mengulangi sejarah yang sama yang dulu pernah ada, saudara. Nah, kitab Hakim-Hakim ini mencatat satu sejarah ya. Maka kita perlu belajar supaya kita tidak mengalami kisah yang sama. Ya, ada orang berkata pengalaman itu guru yang terbaik, katanya itu ya. Pengalaman guru yang terbaik. Maka kita harus belajar pengalaman yang dulu. Kalau dulu pernah salah, jangan diulangi kan gitu. Karena kita melakukan sesuatu yang salah, akibatnya begini, ya jangan diulangi. Nah, itu belajar dari sejarah yang pernah terjadi di masa lalu. Nah, saudara, kita ini hidup di dunia yang memiliki pengaruh yang kuat. Kalau pengaruhnya baik sih oke. Tetapi kalau kita mencermati, pengaruh yang baik itu justru makin turun, pengaruh yang buruk itu justru makin kuat. Betul ya? Pengaruh yang buruk justru makin kuat, saudara. Kita melihat lagu-lagu yang sekarang dinyanyikan gitu ya, itu membawa pengaruh yang buruk, saudara. Zaman dulu saya masih kecil, anak-anak itu lagu anak-anak masih banyak, saudara. Menanam jagung, apalagi ya, kan itu yang dinyanyikan anak-anak zaman dulu. Nah, sekarang sing dinyanyikan apa? Pamer bojo gitu ya. Bojo loro kan itu ya kan. Anak-anak sekarang yang dinyanyikan lagu-lagunya begitu, saudara. Pengaruhnya sangat kuat ya. Di sekolah pun kalau ada lomba, dulu zaman saya kecil lombanya ya lagu anak-anak. Sekarang enggak, saudara. Sudah yang lagu-lagu dewasa dan kadang-kadang lagu yang tidak mendidik. Ya kan? Apa? Film juga, ya kan? Film-film yang sekarang tayang itu juga tidak mendidik, saudara. Banyak yang tidak mendidik, mengarah kepada hal-hal yang buruk, saudara. Game-game sekarang diluncurkan, ya kan? Sekarang game itu online, saudara ya, dengan promosi yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat di media sosial, wah itu promosi game online itu menjanjikan sekali, ya kan? Situs game online banyak sekali beredar dan berseliweran, saudara. Ya, saya mendengar banyak orang terjebak di dalamnya. Ya, saya mendengar
Juga beberapa orang katanya sampai ratusan juta terjebak di situ karena game online, saudara. Ya. Dan ini orang saya kenal gitu loh. Saya kadang-kadang sampai tanya, kok bisa ya sampai ratusan kena game online katanya gitu. Ya karena memang menjanjikan di awal-awal, tetapi pada akhirnya membawa satu kehancuran, saudara. Pengaruhnya begitu kuat. Ya maka kita perlu punya ketahanan yang baik. Kalau tidak, kita akan mudah tergoda, saudara. Kita akhirnya kompromi lalu mengikuti sistemnya dunia. Tergoda akhirnya mengikuti polanya dunia. Menjadi sesuatu yang umum. Ya kalau enggak begitu, berarti enggak afdol gitu ya. Akhirnya membawa kita yang anak Tuhan bukan berbeda dari dunia, tetapi justru dibuat sama dengan dunia, saudara. Kalau kita tidak hati-hati. Ya, padahal Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, saudara. Roma 12 ayat 2 berkata, jangan kamu serupa dengan dunia ini. Tetapi kalau kita tidak waspada, kita kompromi, akhirnya kita jadi sama dengan dunia. Nah kalau kita sudah sama dengan dunia, artinya kita sudah memulai kompromi, pasti hancur, saudara. Kehancuran yang ada. Nah hari ini ya 2 atau 3 lah nanti secukupnya, saudara, yang akan saya sampaikan. Bahwa ada berkat di dalam kepercayaan kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Ya, Hakim-Hakim 1 ayat yang kedua, firman Tuhan, suku Yehudalah yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ya, setelah meminta petunjuk Tuhan, kemudian Tuhan memberikan satu firman yang jelas. Firman yang jelas. Firman-Nya Pak, suku Yehuda yang harus maju, sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya, saudara. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang ketaatan, ya berkat dalam ketaatan dan kepercayaan kita bukan berarti bahwa kita taat supaya kita mendapatkan berkatnya saja, saudara. Tetapi memang Alkitab sudah memberikan satu prinsip. Ya, ketika kita taat, waktu umatnya itu mempercayai, waktu umatnya itu taat kepada Tuhan, perintah Tuhan, maka di situ akan ada pemeliharaan. Amin. Maka di situ akan ada jaminan dari Tuhan. Ini sudah satu prinsip, saudara. Tidak bisa kita rubah-rubah lagi. Ya, ketika kita tidak taat, tidak setia, maka yang ada penghukuman. Pasti. Ya, saya tadi menyinggung kitab Rut ya. Pada zaman hakim-hakim ya, itu kan ada kelaparan. Jadi ketika tidak taat ada kelaparan. Ketika tidak taat kemudian diserahkan ke musuh. Kan gitu, polanya sama. Nah kalau kita bicara berkat, saudara, bukan hanya bicara tentang harta, bukan hanya bicara tentang uang, ya bukan bicara tentang materi saja. Tetapi ketika kita mendapatkan satu pemeliharaan Tuhan, mendapatkan jaminan janji Tuhan, itu adalah berkat. Amin. Ya, ketika kita disertai, kita dipelihara Tuhan, itu adalah janji berkat, saudara, dalam hidup kita. Jadi bukan hanya perkara materi. Nah, saudara, apa yang kita baca ini ada arahan dari Tuhan. Suku Yehuda yang harus maju, kan gitu ya. Saya berusaha pelan-pelan supaya kita bisa menangkap pesannya, Tuhan. Ya. Ada jaminan ilahi di situ bahwa sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Ya. Jadi ada janji Tuhan itu telah memberikan. Suku Yehuda belum maju ya, saudara ya. Pada waktu firman dicatat, suku Yehuda itu belum maju, tetapi Tuhan sudah berkata begini, aku telah. Kalau telah itu berarti sudah terjadi. Amin. Sudah terjadi. Ya. Belum perang tapi Tuhan sudah ngomong, aku telah menyerahkan. Artinya ada satu janji kemenangan, betul?
ada jaminan kemenangan yang pasti dari Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, dari ayat ini sudah ada alasan yang jelas. Ya. Tapi kemudian, saudara, ayat yang ketiga berkata, coba ayat ketiga. Ayat 3. Lalu berkatalah Yehuda kepada Simeon saudaranya itu, majulah bersama-sama dengan aku ke bagian yang telah diundikan kepadaku, dan baiklah kita berperang melawan orang Kanaan. Maka aku pun akan maju bersama-sama dengan engkau ke bagian yang telah kuundikan kepadamu. Lalu Simeon maju bersama-sama dengan dia. Saudara, ayat ini ada yang salah enggak? Ya, coba kita belajar kritis. Ayat 2 berkata, suku Yehuda yang harus maju sesungguhnya telah kuserahkan. Kemudian ayat 3 berkata apa? Simeon mengajak siapa? Yehuda mengajak siapa? Simeon. Ya. Yehuda mengajak Simeon. Sekilas memang enggak ada masalah ya saudara ya. Sepertinya enggak ada masalah. Tetapi kalau kita melihat ayat 2, yang maju harusnya siapa? Yehuda. Karena negeri itu ya, tanah itu sudah diserahkan ke Yehuda. Yehudalah yang harus maju kan gitu ya. Aku telah memberikan negeri itu ke dalam tangannya. Ada satu jaminan. Yehuda yang harus, tetapi di ayat 3 Yehuda mengajak si Simeon, saudara. Ya mungkin dalam nalar kita masuk akal minta bantuan. Betul ya? Minta dibantu. Saudara, kita bisa melihat ya, seandainya Yehuda ini tidak minta bantuan Simeon, kira-kira menang enggak? Kita melihat ayat ini ya, kira-kira menang enggak? Menang, betul ya? Karena apa? Ayat 2 sudah berkata, suku Yehuda yang harus maju, aku telah menyerahkan negeri itu ke dalam tangannya. Artinya sudah, ya, kalau kamu maju, kamu menang. Tetapi Yehuda tidak taat loh sebenarnya saudara. Justru Yehuda ini sedang meragukan janji Tuhan ini. Kenapa dia mesti ngajak Simeon kan gitu ya? Golek bolo istilahnya begitu ya. Cari teman untuk maju menyerang. Harusnya yang harus dilakukan adalah dia tinggal percaya dan taat saja. Tuhan kan sudah berfirman, aku telah memberikan negeri itu. Artinya ada jaminan yang pasti. Yehuda hanya tinggal percaya dan taat saudara. Nah ketika Yehuda justru mengajak Simeon, saya berkata ini adalah kompromi saudara. Kompromi yang kecil menurut kita ya. Tetapi ini di hadapan Tuhan, ini sesuatu yang besar saudara. Ini bukan ketaatan. Ini bukan kepercayaan. Kan Tuhan sudah ngomong kamu maju, aku sudah menyerahkan itu. Tetapi justru dia ngajak orang lain, ayolah maju sama-sama saya. Ini sedang kompromi saudara. Artinya kepercayaan Yehuda kepada Tuhan itu cuma setengah. Iya kan? Kalau dia memang punya kepercayaan yang penuh, dia yang maju aja, enggak perlu ngajak si Simeon kan gitu. Nah, dia sedang punya kepercayaan yang setengah hati, saudara, separuh. Yo nek di kayak nih tenan kan gitu ya. Ya kalau menang, nek kalah kan gitu ya. Sedang meragukan janji Tuhan. Ini menunjukkan secara spiritual adanya kurang iman, saudara. Kurangnya iman, Yehuda gagal untuk taat sepenuhnya. Ya, ketaatannya hanya ketaatan setengah hati. Sebenarnya tidak perlu kompromi, ya, tidak perlu taat setengah hati, saudara. Kan sudah ada janji Tuhan. Ya. Sebelum pertempuran dimulai, Yehuda ini sudah mendapat janji, kamu menang, gitu loh. Pasti menang, ada jaminan. Jadi saudara, kalaupun di ayat 3 tadi menang,
Ya, dia maju bersama dengan Simeon dan akhirnya memperoleh kemenangan. Kemenangannya bukan karena dia sama Simeon, saudara. Tetapi kemenangannya karena sudah ada jaminan di ayat 2. Amin. Bukan karena dia strategi perangnya, ya, atau kekuatan militernya yang makin banyak. Bukan itu, saudara. Bukan karena dia bergabung, ya, dengan Simeon. Bukan itu kemenangannya. Tetapi sesungguhnya kemenangan itu karena jaminan ini di ayat 2, saudara. Karena penyertaan Tuhan, karena janji Tuhan. Nah, saudara, saat kita memiliki janji Tuhan, memiliki kehadiran Tuhan atas hidup kita, yang sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Amin. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Yesus itu sudah memberi yang terbaik loh buat kita, saudara. Nyawa diberikan, itu bukankah yang terbaik, saudara? Kalau yang penting saja Tuhan kasih, apalagi yang biasa. Amin. Yang penting saja Tuhan kasih kok, nyawa aja dikasih kok. Apalagi yang tidak begitu penting, pasti Tuhan kasih. Amin. Kalau Yesus sudah memberi yang terbaik, maka artinya sudah ada jaminan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu meragukan janji Tuhan dan kasih Tuhan atas hidup kita. Ya. Apapun keadaannya, sekalipun buruk, saudara, ya, tetapi kalau Tuhan hadir bersama dengan kita, Tuhan itu Immanuel, bersama-sama dengan kita, maka ada berkat di situ. Amin. Seharusnya kita itu lebih mempercayai janji-janji Tuhan ya, daripada kita takut, khawatir gitu, saudara. Nah, saudara, kalau hari-hari ini mungkin kita sedang membutuhkan jawaban atas pergumulan kita. Ya, kita sedang bergumul, banyak hal yang kita hadapi dan kita rindu ada jawaban Tuhan. Kita rindu mungkin ada pemulihan, baik keuangan, baik kesehatan, ya. Saudara, saya mau katakan bahwa apa yang kita doakan bisa saja terjadi, kita sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan doa-doa kita. Tetapi saudara, bisa juga itu tidak terjadi, ya. Atau mungkin sedikit yang terjadi, tidak sepenuhnya terjadi, ya. Jadi jangan berpikir, saudara, kalau Tuhan menyertai kita, kemudian konsepnya bahwa doa saya harus dijawab sepenuhnya. Oh, tidak. Karena jawaban doa kita itu bisa ya, bisa tidak, bisa nanti dulu kan itu, ya. Bisa ya sekarang, bisa tidak, oh enggak boleh, enggak, bukan itu maksud saya. Atau mungkin nantilah, tunggu waktunya, bisa gitu, saudara. Yang perlu kita percayai bahwa, ya, kemarin khotbah yang lalu apa? Bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu harus kita pegang, saudara. Amin. Jadi ayat ini memberikan satu perenungan buat kita. Yuk kita taat, ya, yuk kita percaya sama Tuhan. Amin. Atas janji-janjinya. Kalau yang penting aja Tuhan sudah kasih, maka hal-hal yang sepele lah pasti Tuhan kasih. Di dalam ketaatan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, di situ ada berkat-berkat Tuhan, termasuk berkat penyertaan Tuhan. Amin. Ya. Ayat yang 19, minta tolong kita lompat saja. Ayat 19, Hakim-Hakim 1:19. Hakim-Hakim 1 ayat yang ke-19. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga maksud saya ayat 9. Ayat yang ke-9. Ya. Kemudian Bani Yehuda maju berperang melawan orang Kanaan yang diam di pegunungan, di tanah Negeb dan di daerah bukit. Betul ya, yang saya tulis ini ayat 9 ya, Hakim-Hakim 1:9 ya. Iya. Betul. Betul. Dan Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah sebab orang-orang itu mempunyai kereta-kereta besi. Betul ya? Ya, saudara. Ayat yang ke-19. Oh, 19 ya itu ya. Ya. Oh ya, salah ketik berarti. Berarti ayat 19. Ya. Ayat yang ke-19. Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan itu,
tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah sebab orang-orang ini mempunyai kereta-kereta besi. Saudara, kalau kita perhatikan ayat ini janggal tidak? Ya, tadi ayat 2 kita menemukan sesuatu yang ya kurang pas, ya, tidak ada ketaatan. Tuhan suruh maju Yehuda, tetapi dia ngajak Simeon, ya. Nah, ayat ini kira-kira ada yang janggal enggak? Tuhan menyertai suku Yehuda sehingga mereka menduduki pegunungan, tetapi mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di lembah. Kalau Tuhan menyertai, keterangannya apa? Kok Tuhan tidak dapat mereka tidak dapat menghalau penduduk yang di negeri itu. Sebab orang-orang itu punya kereta-kereta besi. Saudara, begini ya, coba kita sederhanakan. Ayat ini memang aneh, saudara, kalau kita renungkan aneh ya. Tuhan menyertai, tetapi mereka kok tidak bisa menghalau. Aneh enggak? Ya kan? Tuhan menyertai. Ada Tuhan di pihak kita. Padahal firman Tuhan, kalau ada Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Kan gitu ya. Tetapi ini kok berkata, Tuhan menyertai suku Yehuda, mereka menduduki, tetapi mereka tidak dapat menghalau. Wong Tuhan ada, Tuhan menyertai, kok mereka tidak dapat menghalau musuhnya. Alasannya apa? Karena mereka punya kereta besi, punya tank gitu ya. Mungkin punya tank. Saudara, ini aneh, saudara ya. Tuhan menyertai kok mereka tidak bisa mengalahkan. Ya, kalau kita berpikir nalar, laut Teberau aja dibelah loh. Ya. Laut Merah aja dibelah loh sama Tuhan. Kalau cuma mengalahkan kereta besi bisa enggak kira-kira? Sangat bisa, betul ya. Apalagi laut dibelah, sungai Yordan dibelah, ya kan? Kalau sungai aja dibelah, mereka berjalan dalam tanah kering, kan? Masa cuma kereta besi tidak bisa ngalahkan? Yeriko yang temboknya besar sekali, ya, tembok Yeriko, ya, itu aja dikalahkan hanya dengan dikelilingi, ya kan? Masa cuma ngalahkan kereta besi tidak bisa? Mosok Tuhan kalah dengan kereta besi kan gitu. Nalarnya kan begitu ya, nalarnya. Betul ya? Mosok Tuhan kalah dengan kereta besi. Karena kereta besi kemudian Tuhan tidak mampu menghalau penduduk itu. Kan tidak mungkin, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu, persoalannya bukan karena mereka tidak bisa sebenarnya, tetapi mereka tidak mau. Yehuda ini bisa sebenarnya menghalau orang-orang ini penduduk orang-orang Kanaan. Mereka yang punya kereta-kereta bisa, cuma mereka sedang tidak mau, saudara. Alasannya apa? Karena sedang kompromi sebenarnya mereka. Komprominya apa? Gagal mempercayai Tuhan tadi. Gagal mentaati firman Tuhan tadi. Mereka mungkin mengukur kekuatan mereka itu dengan kekuatannya musuh. Ya, musuh punya kereta besi, kami tidak punya apa-apa, kan gitu ya. Karena diukur dengan kekuatan manusia. Ya. Mereka melupakan kekuatan Tuhan, saudara. Jadi ayat ini memberikan satu penalaran, mereka sebenarnya sedang kompromi. Sedang mengambil jalan pintas daripada repot-repot lah, wis serasa repot-repot lah gitu ya. Ngene wae lah gitu ya. Justru mereka membuat perjanjian dengan musuh, ya. Saudara, di saat kita sedang meragukan Tuhan, akhirnya kompromi ya dengan kesalahan-kesalahan yang kecil seperti ini. Mungkin tidak tampak di awal, saudara, tetapi konsekuensinya pasti kehancuran, saudara, di akhir. Perintah Tuhan kalau kita membaca di dalam Hakim-Hakim pasal 1 ayat 21 sampai 36 itu ya. Tuhan itu memerintahkan bahwa mereka harus menduduki Kanaan dan menghalau semua penduduknya, kan gitu. Itu perintahnya begitu. Kamu duduki tanah itu dan halau semua penduduknya, tetapi ini kok enggak gitu loh. Justru mereka membuat perjanjian, ya kan? Membuat perjanjian.
Disuruh mengusir tetapi tidak, ya, tidak ada ketaatan di situ. Ya. Padahal sebenarnya maksud Tuhan untuk mereka menghalau itu sebenarnya Tuhan sedang memberikan satu penghakiman kepada penduduk Kanaan. Ya, kalau kita membaca nanti di selanjutnya itu ada satu kisah yang namanya Adoni Besek, itu dia seorang raja yang bengis, saudara. Ya, dia potong, akhirnya penghukuman dipotong ibu jarinya, ya, keempat ibu jarinya dipotong gitu ya, sebagai bentuk penghukuman. Jadi sebenarnya Israel ini dipakai untuk menjadi alat penghakiman buat penduduk Kanaan, tetapi justru Israel tidak mau, tidak taat, saudara. Jadi bukan karena Tuhan itu bengis ya, kok Tuhan itu katanya ajaran kasih tapi kok suruh menghalau penduduk Kanaan, padahal penduduk Kanaan salahnya apa kan gitu ya. Itu seringkali pertanyaan di luar sana ya, banyak orang bertanya, katanya Tuhan itu penuh kasih, ajarannya kasih, tapi di perjanjian lama kok suruh bunuh itu ya kan, halau itu, pusir penduduknya kan gitu ya. Kan sebenarnya saudara, mereka itu penyembah berhala, saudara. Hidupnya juga jahat, dan Israel dipakai Tuhan untuk menjadi alat penghakiman buat mereka, saudara. Jadi itu sebagai bentuk Tuhan itu membalas kejahatannya, ya bukan Tuhan yang jahat, saudara. Ya, itu sekilas ya supaya kita ngerti. Jadi saudara, rupanya Israel tidak taat sama Tuhan, tidak melakukan sepenuhnya, taatnya setengah hati. Ya, justru mereka terpengaruh oleh budaya-budaya mereka. Ya, penyembahan kepada berhala, ya cara hidupnya justru mempengaruhi bangsa Israel. Mereka yang harusnya mengusir orang-orang Kanaan ini tetapi tidak diusir. Ya, karena sedang kompromi, saudara. Nah, ini menjadi satu perhatian buat kita. Menjadi satu warning buat kita, saudara. Bahayanya ya kalau kita kompromi dengan dosa, saudara. Sepertinya baik-baik saja di awal, tetapi ujungnya pasti membawa kehancuran. Amin. Itu harus kita ngerti. Ya, jadi alasan mereka tidak mengusir penduduk Kanaan ini bukan karena bangsa Israel ini lemah. Ya, bukan karena bangsa Israel ini tidak berdaya. Tetapi justru mereka ketika kondisinya kuat disertai Tuhan, mendapat janji Tuhan, mereka justru kompromi ya. Mereka tidak mengusir orang-orang Kanaan. Saya ceritakan saudara, jadi rupanya mereka gini, tidak usah diusir lah, kita jadikan rodi gitu ya. Tidak usah diusir, kita jadikan rodi saja ya, kan lowong tahu bahasa lowong lumayan gitu ya, lumayan kan, bisa menguntungkan. Jadi lihat saudara, alasannya ekonomi sekali ya. Alasannya ekonomi sekali saudara. Untung kita kan bati gitu ya. Tidak usah diusir, kita jadikan rodi aja. Ya mereka sedang hitung-hitungan sama Tuhan saudara. Pernah dengar kisahnya Saul? Saul disuruh untuk bunuh semua gitu ya. Ketika berperang, ya, kemudian Saul rajanya tidak dibunuh, kemudian kambing, domba, hewan-hewan yang gemuk dibawa kembali gitu ya. Alasannya apa? Untuk dipersembahkan kepada Tuhan kan gitu ya. Padahal Tuhan beri perintah bunuh semua gitu ya. Tapi enggak, ketidaktaatan yang ada saudara. Ya. Sedang hitung-hitungan. Alasannya ekonomi saudara. Jadi rupanya mereka kompromi dengan alasan keuntungan sendiri, keuntungan pribadi saudara. Nah seharusnya kita bisa menolak dosa, kita seharusnya tidak kompromi ya, tetapi kita tidak mau itu, kita justru kompromi ya. Karena apa? Ya karena kan sebenarnya kita tidak mau ya, kita ingin kesuksesan duniawi ya, kita lebih cinta kekayaan duniawi ya, maka kita kompromi saudara. Tidak apa-apalah tipu-tipu sedikit, yang penting kan untung kan gitu ya. Ya itu sedang kompromi saudara. Tidak apa-apa, tipu-tipu sedikit, yang penting kan cuan, yang penting kita untung. Sedang kompromi ya. Alasan ekonomi saudara. Ya kita tergoda karena cinta uang ya daripada cinta Tuhan. Akhirnya kompromi dengan dosa. Ya. Kompromi yang sedikit ini membawa kita pada satu kehancuran yang besar nanti saudara.
Kompromi dengan dosa itu sebuah retakan, saudara. Saya mengumpamakan seperti retakan, ya retakan yang kecil, tetapi itu akan makin lebar, makin luas, ya kan? Makin lama makin luas. Awalnya kecil, tetapi makin lama makin luas. Saudara tahu, yang saya gambarkan adalah seperti tembok, saudara. Tembok itu kalau sudah retak kecil, kita biarkan aja, ya kan? Lama-lama merentek, tahu merentek? Makin lama makin luas, makin lebar gitu ya. Merembet. Itu kompromi, saudara. Sesuatu yang kecil kalau dibiarkan akan merembet. Dan lama-lama hancur, saudara. Setiap kali kita tidak mentaati Tuhan, setiap kali kita meragukan Tuhan, itu seperti satu retakan yang kecil. Besok lagi kita ragu Tuhan, ya kita tidak taat sama Tuhan, retakan kecil lagi, tambah lagi retakannya tambah, lama-lama hancur, saudara. Ya kan? Dosa itu diawali dengan kompromi kecil. Coba-coba kan itu ya. Awalnya cuma iseng. Coba. Akhirnya ketagihan, betul? Ya. Awalnya cuma kompromi, saudara. Dosa itu pasti melahirkan dosa lagi. Nah, seperti saya menggambarkan seperti bola salju. Kecil, tetapi kalau menggelinding terus lama-lama jadi besar dan menghancurkan. Daud itu awalnya cuma apa? Ngintip, ya kan? Dosanya Daud awalnya apa? Ngintip. Ya kan? Ada orang mandi diintip gitu ya. Batseba itu kan mandi, kemudian dia wah ngintip ada orang mandi ya. Akhirnya apa? Setelah dosa ngintip, dosa keinginan, ya kan? Panggil Rene, ya. Setelah dosa keinginan dipanggil, akhirnya terjadi perselingkuhan, tambah gede. Wis toh, waduh, hamil sisan, waduh. Sudah berselingkuh hamil, akhirnya apa? Tambahlah gede lagi, dibunuhlah suaminya, ya kan? Kecil, tetapi itu akan merembet terus merentet, ya, sampai akhirnya kehancuran. Dosa itu tidak harus dikompromikan, harus kita tolak, harus kita usir, amin? Harus diusir. Dosa itu predator, saudara, ya. Kalau kita lengah dimakan pasti, ya. Tidak mungkin orang berzina itu hanya terjadi satu malam, ya kan? Tidak mungkin. Awalnya cuma tukar nomor handphone mungkin itu ya. Kemudian WA-an, ya rumahnya mana, namanya siapa, mulai kenalan gitu ya. Kemudian apalagi mulai genit-genitan kan gitu ya. Mulai curhat-curhatan ya. Setelah curhat-curhat, wah iya, dia curhat suaminya, yang satu curhat istrinya, wah cocok gitu ya, kok nyambung ini lah, ya kan? Kecil, tetapi kalau itu dibiarkan, ya itu meluas, terjadi retakan yang menghancurkan. Akhirnya rumah tangganya rusak, saudara pasti, gitu ya. Kecil, tetapi menghancurkan. Nah, saudara, saya ada satu contoh. Ini ada video bisa dianu enggak ya? Ya, ada satu contoh, dosa adalah predator. Ya, ada seorang tewas diserang ular piaranya sendiri. Ya, ini di mana? Di mana? Kalimantan mana ya itu ya? Ada volumenya dicolokkan, terus kemudian MP3-nya dibesarkan. Bisa enggak MP3 dibesarkan? Ya. Nah, ini liputan tewas setelah diserang ular king cobra peliharaannya sendiri. Miris ya, korban sempat dirawat selama 1 hari 1 malam di ruang ICU Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya. Namun sayang, nyawa korban tidak dapat tertolong akibat ganasnya bisa ular yang menyerang tubuhnya.
Rizky Ahmad, seorang pemuda warga Jalan Danau Rangas, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, tewas setelah digigit oleh ular king cobra peliharaannya sendiri. Kejadian bermula saat pemuda 19 tahun pecinta reptil ini membawa ular peliharaannya ke lokasi Car Free Day Minggu pagi. Tetapi saat korban lengah, tangan korban tiba-tiba dipatuk ular berbisa ini. Putra dari pasangan suami istri Suradi Dian dan Arbainah ini langsung dibawa ke rumah sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Karena racun ular sudah menjalar ke tubuh, korban menjalani rawat inap. Rizky mengalami koma dan sebagian badannya pun membiru. Akhirnya nyawa Rizky tak bisa diselamatkan. Ya, sampai situ saja ya. Nanti kepanjangan. Saudara, dosa itu bukan peliharaan. Amin. Ya, dosa itu bukan untuk dipiara. Dieman-eman. Ya, dosa itu predator, saudara. Lengah, caplok. Gitu ya. Lengah, bunuh, saudara, kan gitu. Itu dosa, saudara. Kalau kita ngeman-eman dosa, hancur pasti. Ya, saudara. Jadi itu yang terjadi. Kan banyak kisah ya, orang piara buaya mati dimakan buaya, orang piara singa mati dimakan singanya. Saya cuma ngambil satu contoh, banyak sebenarnya kalau kita lihat di YouTube, di Google ya. Nah, jadi jangan piara. Di area mana kita kompromi dengan dosa, ya Tuhan mau supaya kita tolak itu, kita usir ya. Ketika kita ada kepahitan itu ya, kepahitan ya kita usir, kita tolak kepahitan. Kita ada dendam itu, kalau kita piara terus kepahitan, kita piara dendam, itu sedang kompromi ya. Kita harus berikan pengampunan ya, jangan simpan kebencian ya. Jadi pesan Tuhan hari ini, saudara, apa yang dimulai dengan kompromi kecil pasti mengarah kepada satu kegagalan yang besar. Amin. Jangan kompromi. Di area mana kita kompromi, mari kita perbaiki, saudara. Ya, kita diusir oleh dosa atau kita yang mengusir dosa, pilihannya kan gitu. Kita yang dimakan dosa atau kita yang justru membuang dosa. Itu pilihan kita. Mari kita bertobat, saudara. Kalau memang hari-hari ini mungkin kita sedang kompromi ya, ada beberapa yang mungkin kita kompromi. Yuk bertobat yang sungguh-sungguh, amin. Ya, jangan bertomat ya. Bertobat sama bertomat beda. Kalau bertomat kumat, itu tomat. Ya, tomatnya hari ini karena dengar firman, nanti di rumah kumat, nah itu tomat. Ya, jadi mari kita sama-sama bertobat ya. Di area mana kita sering kompromi, yuk kita sama-sama belajar ya, kita tolak dosa, terus mengejar ketaatan kepada Tuhan ya, kepada perintah Tuhan. Puji Tuhan, itu boleh saya sampaikan. Kita akan nyanyikan satu pujian sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Tolong dibantu yang pujian yang terakhir. Saya tidak begitu hafal ya. Haleluya. Karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Hatiku penyembahanku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus itulah kesukaan hatiku. Lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya.
kesukaan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak Surgawi, Bapak yang baik, hari ini kami belajar Tuhan untuk kami tidak kompromi dengan dosa-dosa yang kecil. Menurut pandangan kami mungkin kecil Tuhan, tetapi sesungguhnya itu adalah dosa yang membawa kepada kehancuran. Karena upah dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kehancuran. Tuhan, kami menyadari seringkali kami kompromi dalam hidup kami dengan kesalahan-kesalahan yang kecil. Kami seringkali kompromi tidak taat kepada Tuhan. Kami seringkali kompromi tidak mempercayai Tuhan sepenuhnya. Maka Roh Kudus yang terus memampukan kami untuk kami punya ketaatan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan, untuk membuang setiap dosa-dosa kompromi dari hidup kami, digantikan dengan satu ketaatan penuh kepada Tuhan, kepercayaan penuh kepada Tuhan, sehingga hidup kami tidak menemui kebinasaan, tetapi hidup kami akan menemui penyertaan Tuhan, bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kami. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengar firman ini, meteraikan di hati kami. Jadikan kami orang-orang yang terus berubah setiap hari, makin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada jadwal doa dan puasa di tempat jam 9 pagi sampai dengan selesai. Kemudian Kamis ada Komsel Permata jam 6:30 sampai dengan selesai. Nanti di tempatnya Pak Susilo ya Pak. Ya, hari Kamis tempatnya Pak Susilo. Mengundang kembali Bapak Ibu Saudara bisa berkumpul kita di tempat Pak Susilo. Dan juga nanti hari Jumat ada Jumat ceria. Silakan anak-anak sekolah minggu diantar tempat ini untuk kita bisa bekali dengan kebenaran firman Tuhan.
Kemudian hari Sabtu ibadah muda remaja ya komunitas youth supaya bisa hadir jam 6 sampai dengan selesai ya bertumbuh bersama dalam komunitas yang baik, dipersiapkan Tuhan menjadi alat Tuhan ya untuk kita nanti menjadi laskar-laskarnya Tuhan. Amin. Kemudian kita ketemu kembali Bapak Ibu Saudara hari Minggu jam 9 pagi di tempat ini ada ibadah umum. Saya mengundang Bapak Ibu kembali hadir untuk bisa bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dan bertumbuh bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sehingga kita dibekali untuk kita mampu tidak kompromi dengan dosa saudara ya, sehingga kita hidup boleh menyenangkan hati Tuhan. Itu yang boleh saya sampaikan sebagai jadwal ibadah kita. Oh iya, ada usulan Bapak Ibu Saudara menanyakan ya. Jadi ini bukan satu sifatnya bukan keharusan tetapi menanyakan kepada Bapak Ibu Saudara. Ini kan sudah bulan September ya, September, Oktober, November, Desember kita Natal Saudara. 3 bulan lagi kita akan ada perayaan Natal. Ada kemarin yang berkata kita seragam apa tidak gitu ya. Seragam apa tidak seperti tahun-tahun kemarin kan ada seragam ya, setiap tahun kita beli seragam. Nah saudara, kalau memang mau seragam seyogyanya mulai nabung ya, mulai nabung entah setiap pertemuan begini 5.000 atau seadanya lah ya, 5.000 atau berapa 10.000 mulai nabung. Siapa yang ngumpulin? Dikumpulkan ke Bu Yeni kalau mau ganti ya seragamnya. Tetapi kalau tidak pun ya tidak apa-apa saudara ya, karena seragam ini tidak mempengaruhi keselamatan saudara ya. Jadi kita seragam tidak seragam kita tetap selamat asal percaya sama Tuhan. Amin. Jadi ya ini kan cuma penampilan luar saudara, yang penting penampilan dalamnya. Saudara yang tidak mau ganti seragam, oh enggak ada. Ya saya memang saya balik saudara, yang tidak